asik tentang berita hoax. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Pitaloka dan rekan saya Tapiana. Kita berasal dari kelas 11 DKV 1. Di sini kami akan berdiskusi asik tentang apa itu berita hoax. Kamu tahu nggak, Rita, apa itu berita hoax? Berita hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Oh gitu ya, Tak. Yang terbaru ini berita apa saja sih, Tak, yang lagi viral? Berita yang lagi viral yaitu seorang direktur televisi swasta yang ditangkap karena telah menyebarkan hoax dengan membagikan link-link yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Desi, Mira, menurut kamu nih, direktur televisi swasta tersebut layak nggak sih ditangkap atau diamankan? Menurut saya sih sebaiknya seorang direktur televisi swasta itu ditangkap karena telah menyebarkan hoax dengan cara membagikan link-link yang berpotensi untuk memecahkan belah persatuan bangsa. Situasi tersebut kerap menyangkut dalam Pancasila, yaitu maraknya penyebaran hoax dan informasi yang memecah belah bangsa dan negara, di mana hal itu melanggar nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ditambah pula terjadinya kemerosotan nilai-nilai moral yang mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, terkikisnya rasa empati dan peduli terhadap sesama. Dalam hal ini, pelaku penyebaran hoax tersebut dalam tindakan hukum dengan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita hoax dan menyesat yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Menurut saya itu juga kerap ditangkap karena tidak sesuai ya, Pak. Okta, bagaimana sih pendapat kamu tentang direktur televisi swasta tersebut layak nggak ditangkap atau diamankan atau tidak ditangkap sama sekali? Menurut saya di Desia, direktur televisi swasta di Indonesia layak untuk diamankan. Penyebaran hoax ini menimbulkan keresahan mengenai isu yang tidak benar. Dengan ini, bisa dengan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 14 Ayat 1 Ayat 2 serta Undang-Undang ITE Pasal 28 tentang penyebaran berita hoax yang menyesatkan dan bisa diancam 10 tahun penjara. Oh gitu ya, Tak. Ternyata pendapat kita juga sama, karena direktur televisi itu wajib ditangkap karena telah menyebarkan link-link yang tidak baik atau Bisa merusakkan warga dan masyarakat dan juga bisa memecahkan belah bangsa dan negara. Tapi di sini ada nggak sih, Kak, dasar hukum atau peraturan yang dapat menjerat tindakan hoax tersebut? Ada dong. Apa itu? Menurut saya nih ya, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Selain itu, pasal 14 Undang-Undang ITE juga menyangkut sanksi terhadap penyebaran informasi palsu yang dapat menimbulkan kerusuhan atau gangguan keamanan. Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Nah gitu deh sih. Nah, menurut kamu nih apa sih? Menurut saya sih yang pertama yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Yang pertama itu juga sama dengan kamu ya, Tak. Yang kedua yaitu pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ketiga, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-Undang 1 atau 1946. Oh, jadi itu ya Desia.
terhadap kasus tersebut? Bagi saya sih yang pertama harus memperhatikan judul informasi yang akan dikirim atau yang orang kirim sembarangan. Yang kedua, lihat sumber berita. Yang ketiga, periksa foto atau video. Dan keempat, waspada dengan bentuk forward ke mail dan lapor ke Kementerian Komunikasi dan Informasi jika menemukan berita hoax. Apabila Anda menemukan berita hoax, sebaiknya Anda segera melaporkan konten tersebut ke Menteri Komunikasi dan Informatika agar berita hoax segera ditindak tegas. Tapi di sini Desi ya, aku juga punya solusi loh. Apa itu? Pendidikan dan kesadaran masyarakat itu satu ya. Yang kedua, penguatan hukum. Yang ketiga, kerjasama media dan platform online. Yang keempat, monitoring dan rekayasa sosial positif. Yang kelima, partisipasi aktif masyarakat. Yang ketujuh, transparansi dan etika jurnalisme. Nah, itu Desi solusi yang saya dapatkan. Ya, Kak. Desi, menurut kamu nih ya, bagaimana upaya untuk mencegah penyebaran hoaks di lingkup keluargamu? Yang pertama, kita harus kembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung menyebarkan sesuatu di berita tanpa mengecek kebenarannya. Terutama, misalnya kalau ada saudara kita dikirim link sembarangan oleh orang, kita harus mengecek terlebih dahulu, jangan sembarang buka. Karena takut itu Link yang tidak benar. virus-virus yang tidak baik di hati kita. Yang kedua, berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Seringkali berita hoax mempunyai judul yang mengandung sensasi seperti menghasut. Mengerti nggak tuh? Misalnya menghasut yang membuat judul itu membuat kita penasaran. Oh, iya. Yang ketiga, konfirmasi keaslian alamat situs yang beredar ketika mendapat berita dari sebuah artikel. Coba perhatikan tautannya. Kayak tautan itu harus kita perhatikan dulu. Oh, yang tidak benar. Ya. Kita perhatikan dulu benar-benar. Itu web yang diberi izin nggak oleh komunikasi atau yang keempat, segera mengadu kepada kakek, papa atau siapa Keluarga lainnya gitu. atau kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika jika menemukan berita hoax yang berpotensi memecahkan belah bangsa. Nah, teman-teman, di sini kami juga mempunyai komitmen generasi muda ke depannya. Kita sebagai generasi muda dilarang untuk mengikuti hal-hal yang tidak benar seperti menyebarkan Berita hoax. hoax tersebut. Ya, yang pertama, dan kedua, kita juga jangan mengikuti jejak mereka yang sering menyebarkan hoax, dan kita harus teliti dalam melihat situs-situs yang disebarkan. Ya, di sini kita juga mempunyai 3 langkah untuk mengurangi hoax. Yang pertama yaitu menegakkan hukum, dan yang kedua melibatkan penyelenggaraan platform, dan yang ketiga Edukasi masyarakat. Nah, di sini kami akan mengakhiri diskusi kami hari ini. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.